Sebelumnya Mata Ketiga pernah mengangkat sebagian cerita tentang mitologi Yunani. Misalnya kisah antara dewa dan manusia raksasa Nephilim, kemudian wiracarita manusia setengah dewa. Penggambaran kisah epik atau kepahlawanan dalam mitologi Yunani ini sangat menarik dan mengesankan, sehingga banyak wiracarita yang diangkat ke layar perak atau game digital. Sosok manusia hybrid yang akan dibahas Mata Ketiga ini adalah Perseus, yaitu sesosok manusia setengah dewa paling terkenal dalam mitologi Yunani. Nama Perseus mungkin terdengar asing bagi sebagian pemirsa, tetapi dalam kisahnya ini mengandung karakter yang lebih terkenal, yakni Medusa, sesosok makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Selain itu juga ada Pegasus atau Pegasus Meteor Face dalam cerita ini. Pada tahun 2010, ada sebuah film fantasi laga yang sangat terkenal berjudul Clash of the Titans. Film ini menceritakan tentang mitologi Yunani dengan Perseus sebagai tokoh utamanya. Perseus dalam mitologi Yunani, anak dari Zeus dan Danae. Siapa Danae? Ia adalah putri dari Akrisios, Raja Argos. Suatu hari, disebabkan rasa kecewanya karena tidak memiliki seorang cucu pun, ia berkonsultasi dengan orakel Delphi. Namun hasil konsultasinya sangat mengejutkan. Orakel meramalkan bahwa anak dari Danae, cucu Akrisios, akan membunuhnya suatu hari nanti. Danae saat itu masih belum memiliki anak, dan untuk menjaganya tetap begitu, Akrisios mengurungnya di menara perunggu. Suatu hari Zeus mendatangi Danae dalam bentuk hujan emas dan menghamilinya. Dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Perseus. Akrisios terkejut ketika tahu putrinya melahirkan anak dari Zeus. Akrisios ingin membunuh anak itu, tetapi takut memicu kemarahan dewa-dewa karena membunuh keturunan Zeus dan putri kandungnya sendiri. Dia akhirnya menemukan suatu cara. Akrisios memutuskan untuk memasukkan Danae dan Perseus ke dalam sebuah peti kayu dan membuangnya ke laut. Peti itu terdampar di Pulau Serifos, tempat mereka diangkat dan diselamatkan oleh seorang nelayan bernama Diktis, yang kemudian membesarkan Perseus hingga dewasa. Diktis adalah saudara dari Polydectes, Raja Pulau Serifos. Sebenarnya nelayan bernama Diktis yang menyelamatkan Danae itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah keturunan Poseidon, Raja Laut. Tubuhnya juga mengandung unsur kekuatan dewa. Diktis yang menyelamatkan Danae dan anaknya itu kemudian menjadi ayah angkat dari anak tersebut. Mereka bertiga hidup bersama. Diktis si nelayan menamai anak itu Perseus. Diktis si nelayan sangat miskin, sementara Polydectes saudaranya sangat kaya, adalah raja pulau itu yang keras dan kejam. Danae, Perseus, dan Diktis tinggal di pulau itu selama bertahun-tahun. Perseus berangsur-angsur tumbuh dewasa. Sementara itu Polydectes yang ingin memiliki Danae tetap tak berhenti memaksa Danae untuk menikah dengannya. Tetapi kali ini, ia harus menghadapi pemuda Perseus yang gigih membela ibunya tanpa rasa takut. Polydectes memutuskan bahwa Perseus adalah duri yang harus disingkirkan. Maka ia memanggil semua pemuda, termasuk Perseus, ke istananya dan berkata, "Aku telah memutuskan tidak akan menikahi Danae, melainkan Hippodomea, putri Raja Oenomaus dari Pisa. Namun aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri di depan Raja Pisa yang kuat. Maka aku ingin membawa sebanyak mungkin hadiah untuknya. Jadi aku ingin agar masing-masing dari kalian menyerahkan seekor kuda untuk kuhadiahkan kepada Oenomaus." Mereka semua setuju. Hanya Perseus yang tertunduk karena ia tidak bisa memberikan apa-apa, walaupun gembira akhirnya Polydectes tidak jadi menikahi ibunya. Sebagai gantinya, ia bersumpah kepada raja untuk membawakan apapun, bahkan kepala Medusa sekalipun. "Hebat, itulah hadiah yang kuinginkan. Pergilah dan bawakan untukku kepala Medusa dan aku berjanji tidak akan mengganggu ibumu lagi." Polydectes menyeringai licik karena pancingannya berhasil.
Tugas Perseus bukan hanya mustahil dilakukan, namun juga akan membawa kematian, karena barang siapa yang melihat Medusa Gorgon akan berubah menjadi batu selamanya. Dan dengan kepergian Perseus, Polydectes bisa mendekati dan membujuk Danae tanpa gangguan lagi. Sementara di puncak Olympus, Zeus, raja para dewa dan manusia, tidak akan membiarkan putranya menemui kesulitan. Ia mengutus Hermes untuk memberikan Perseus pedang terbuat dari batu berlian yang bisa memotong benda apapun sekali tebas, dan Athena memberinya perisai yang permukaannya begitu bening sehingga Perseus bisa melihat bayangannya sendiri di perisai itu. Athena berpesan kepada Perseus, "Ketahuilah, dari ketiga bersaudara Gorgon, hanya Medusa Gorgon yang kau bisa bunuh. Sebab dua saudaranya yang lain, Steno dan Euryale, adalah makhluk abadi yang hidup abadi, dan untuk membunuhnya, kau perlu alat-alat yang tepat. Untuk memperolehnya, kau harus menemui peri-peri setia yang tidak seorang pun tahu di mana mereka berada, termasuk aku. Hanya 3 Graea yang tinggal di dekat negeri para Hesperida yang mengetahui keberadaan peri setia. Tapi karena mereka bersaudara dengan Medusa, mereka tidak akan memberitahumu kecuali kau memaksa mereka. Dan akan kuberitahu caranya. Graea hanya memiliki 1 mata dan 1 gigi yang dipakai secara bergantian. Saat yang satu mencopot matanya untuk dipakai yang lain, itulah saat yang tepat untuk merebut mata mereka dan memaksa mereka mengatakan di mana peri-peri setia berada." Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Perseus menemukan 3 Graea dan ia melakukan sesuai pesan Athena. Ia merebut biji mata Graea dan menggenggamnya. Ketiga Graea yang kebingungan dan panik berusaha menangkap Perseus, tetapi mereka hanya bisa meraba-raba dan berlarian ke sana kemari. Walaupun mereka memohon-mohon, Perseus tidak bersedia mengembalikan bola mata itu sebelum mereka memberitahu tempat tinggal peri setia. Dalam puncak keputusasaan, akhirnya mereka mengatakan di mana peri setia berada, dan Perseus segera menuju ke sana untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk membunuh Medusa. Helm Hades yang membuatnya tidak terlihat, sandal bersayap untuk membantunya terbang, dan kantong ajaib yang bisa membesar sehingga bisa menampung apa saja di dalamnya. Peri-peri setia dengan senang hati memberikan semuanya untuk Perseus dan berpesan, "Berhati-hatilah, karena walaupun kepala Medusa sudah dipisahkan dari tubuhnya, pandangan matanya masih bisa mengubah orang menjadi batu." Setelah berterima kasih, Perseus mengenakan sandal bersayapnya dan meluncur menuju pulau kediaman Medusa. Dari angkasa, ia melihat pulau itu penuh dengan patung-patung manusia dari batu yang berserakan dan sudah lapuk dimakan waktu. Perseus mengenakan helm Hades hingga ia tak terlihat, dan sambil mengintip melalui perisai yang seperti cermin, ia mendapati ketiga makhluk mengerikan itu sedang tertidur pulas. Pada saat itu Athena berada di sisinya untuk membantunya mengenali Medusa dan memberikan kekuatan serta keberanian kepada Perseus. Perseus melihat dari perisai dengan hati-hati, mendekati mereka, memperkirakan jarak sedekat mungkin hingga 1 inci, dan dengan dituntun Athena, Perseus mengangkat pedangnya. Dan dengan sekali tebas, ia berhasil memotong kepala Medusa Gorgon. Seketika dari luka menganga di leher Medusa, melompat keluar seekor kuda putih bersayap, Pegasus, dan seorang raksasa Chrysaor. Keduanya adalah hasil hubungan Medusa dengan Poseidon, dewa laut, dan ditakdirkan lahir ke dunia bila ada seorang pahlawan yang memenggal kepala Medusa. Perseus memasukkan kepala Medusa ke kantong ajaibnya dan membawanya naik ke angkasa. Sementara tubuh Medusa menggeliat seperti ular yang terluka dan jatuh ke dalam laut. Kegaduhan ini membangunkan kedua saudarinya yang lain dan menyadari Medusa telah tewas terbunuh. Mereka membentangkan sayap-sayap besar mereka dan mencari siapa pelakunya ke sana kemari, tetapi dengan kecewa, mereka tidak melihat siapapun berada di sekitar situ. Perseus pun segera pergi meninggalkan pulau itu dan kembali ke Yunani. Perseus menyelamatkan Andromeda.
Dalam perjalanan pulang, Perseus melihat pemandangan menakjubkan. Sesosok makhluk raksasa tinggi besar sedang menopang langit di bahunya. Raksasa itu adalah Atlas, Titan yang dihukum Zeus karena telah bertempur melawan para dewa. Perseus turun sejenak untuk bertemu dengan makhluk paling kuat di dunia itu. Namun Atlas mencurigai Perseus akan mencuri apel emas di taman para Hesperida yang terletak tak jauh dari tempat itu. Demikianlah Atlas mengusir Perseus dan tidak mempercayai perkataan Perseus bahwa ia sedang membawa kepala Medusa. Untuk membuktikannya, putra Zeus itu mengeluarkan kepala Medusa dari kantong ajaibnya, dan pandangan mengerikan Medusa mengubah Atlas menjadi batu selamanya. Tubuhnya menjadi gunung menculang, rambut dan jenggotnya menjadi hutan dan kepalanya menjadi puncak tertinggi gunung itu. Sampai sekarang, gunung itu tetap dinamai Atlas berdasarkan nama si manusia raksasa. Perseus sangat kaget, ternyata kepala yang tak bernyawa itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan sedih ia memasukkan kepala itu ke dalam kantong kembali dan meneruskan kembali perjalanannya. Sesampainya di pantai Ethiopia, Perseus dari angkasa melihat sesosok tubuh yang dirantai di batu karang sedang menangis sedih. Perseus turun untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia ternyata adalah seorang gadis muda jelita bernama Andromeda, putri Kepeus, Raja Ethiopia. Ibunya Cassiopeia telah menyombongkan diri kepada semua orang bahwa wajahnya lebih cantik dari peri-peri lautan, Nereida, putri-putri Nereus. Peri-peri cantik itu sangat tersinggung dan mengadu kepada Poseidon, dewa laut. Poseidon murka mendengarnya dan menghukum rakyat Ethiopia dengan melepaskan monster laut, Ketos, yang menghancurkan apa saja di negeri itu. Dan menurut orakel Amon, mereka harus mengorbankan putri tercinta mereka, Andromeda, kepada Ketos untuk meredakan amarah Poseidon. Sang raja walaupun berat harus menuruti apa kata orakel dan kehendak rakyatnya. Maka Andromeda dirantai di batu karang di pantai dan menanti monster itu datang mencabiknya. Perseus iba mendengar kisah itu, sekaligus jatuh cinta kepada Andromeda dan berjanji untuk menolongnya. Tak lama kemudian, laut bergolak. Monster yang berwujud naga laut itu muncul dari buih-buih ombak dan menuju ke arah Andromeda dirantai. Sementara Perseus segera mengenakan helm Hades dan terbang ke arah Ketos. Ia menusukkan pedang pemberian Hermes ke leher Ketos, tetapi kulit monster itu begitu tebal dan hanya melukai tanpa membunuhnya. Ketos menggeliat dan mencari penyerangnya, tapi tak terlihat apa-apa di langit. Perseus melakukan serangan kedua, menukik dengan menghujamkan dalam-dalam pedangnya ke kepala Ketos. Kali ini makhluk itu menggeliat liar dan kemudian terguling dengan perut di atas permukaan laut. Monster itu mati mengapung dan tak bergerak lagi. Perseus turun dan mendarat di tubuh Ketos yang tak bernyawa lagi sambil melepas helm Hades. Andromeda dan kedua orang tuanya yang menyaksikan kejadian itu menangis bahagia. Perseus lalu terbang ke arah Andromeda, membukakan rantainya dan menggendongnya dengan lembut dalam pelukan menuju pantai. Sang raja dan ratu Ethiopia mencium serta memeluk Andromeda tanpa henti. Mereka bersumpah demi Aphrodite untuk menikahkan Andromeda dengan Perseus. Keesokan harinya, pesta pernikahan Perseus dengan Andromeda diselenggarakan dengan meriah di Balai Agung Istana. Tiba-tiba di keramaian pesta saudara sang raja, Paenos masuk bersama pasukannya. Ia menuntut janji kedua orang tua Andromeda untuk menikahkannya dengan anak mereka. Masing-masing pihak bersikeras dan pertempuran tak terelakkan. Perseus yang dibantu pemuda-pemuda Ethiopia berhadapan dengan Paenos dan prajurit-prajuritnya. Tetapi karena begitu banyaknya pasukan yang dibawa Paenos, Perseus mulai terdesak. Athena yang cemas datang untuk membantu dengan melindungi putra Zeus itu dengan perisainya. Di saat ia benar-benar terpojok, Perseus teringat kepala Medusa yang dibawanya. Ia menarik kepala Medusa dari kantongnya dan menghadapkannya kepada musuh. Seketika Paenos dan bala tentaranya berubah menjadi batu,
Singkatnya, segala sesuatu selalu diatasi dengan kepala Medusa. Akhirnya upacara pernikahan dilanjutkan. Namun Perseus tidak bisa berlama-lama tinggal di istana Kepeus karena ia harus kembali ke Saripos. Dengan mata berlinang, Andromeda mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan mengikuti suaminya menuju Yunani. Usai upacara pernikahan, Perseus membawa Andromeda kembali ke pulau sambil membawa kepala Medusa. Setibanya di rumah, dia langsung mengubah pemilik pulau menjadi batu. Sebenarnya banyak hal yang terjadi selama penerbangan pulangnya. Salah satu yang terkenal adalah saat terbang hingga malam hari dan ingin mencari tempat untuk beristirahat. Dia melihat kebun buah kemudian ingin beristirahat di kebun itu. Tak disangka ternyata kebun ini bukan kebun buah biasa. Itu adalah kebun apel emas atau Taman Hesperides, adalah kebun buah milik Hera. Di taman itu tumbuh pohon yang berbuah apel emas. Pohon apel itu ditanam dari dahan yang diberikan Gaia pada Hera sebagai hadiah pernikahan Hera dengan Zeus. Para Hesperides, putri bintang senja, adalah para anak perempuan Titan Atlas dan Hesperis bintang senja, diberi tugas merawat kebun itu. Selain itu juga ada raksasa Titan yang menjaga di luar kebun. Raksasa Titan adalah Atlas, salah satu dari 12 Titan makhluk raksasa yang secara fisik mirip dengan manusia. Atlas ini dihukum ke barat untuk menopang langit, menyiksanya setiap hari dengan menopang langit dan tidak bisa bergerak. Perseus pun langsung membuat Atlas menjadi batu setelah tiba di tempat ini, mengubahnya menjadi sebuah gunung yang sekarang disebut Pegunungan Atlas di Afrika Utara. Gunung itu akan selalu ada di sana menopang langit barat. Dengan kata lain, Perseus telah menyelamatkan Atlas dari penderitaan. Meskipun mengubahnya menjadi batu, tapi dia tidak perlu menderita lagi. Di samping itu juga ada banyak cerita tentang apel emas ini. Salah satunya adalah jamuan dalam pesta pernikahan Peleus dengan Thetis. Semua dewa-dewi diundang, kecuali Eris, dewi perselisihan yang tersinggung dan marah karena tidak diundang. Eris akhirnya melempar sebuah apel emas ke tengah-tengah para hadirin. Apel tersebut bertuliskan untuk yang tercantik. Tiba-tiba 3 orang dewi mengklaim diri masing-masing sebagai pemilik apel tersebut. Mereka adalah Hera, Athena, dan Aphrodite. 3 dewi itu meminta Zeus untuk memutuskan siapa yang berhak atas apel tersebut. Namun Zeus tidak mau dan menyuruh mereka meminta keputusan pada Paris, pangeran Troya. Saat itu Paris sedang menggembalakan domba di gunung. Kemudian para dewa turun ke dunia, meminta Paris untuk memilih salah satu dari 3 dewi itu. Paris akhirnya memberikan apel emas kepada Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan, yaitu dewi yang lahir dari alat kelamin Uranus yang dikebiri oleh Kronos sang Titan. Paris memilih Aphrodite sebagai dewi tercantik di dunia karena Aphrodite berjanji akan menyatukan cintanya dengan Helen atau Helen dan menikahinya. Helen sendiri sebenarnya telah menjadi istri Menelaos, raja Sparta saat itu. Akan tetapi Eros, dewa cinta anak Aphrodite, memanah Helen dengan panah cinta sampai akhirnya Helen jatuh cinta pada Paris dan lari bersamanya ke Troya. Menelaos marah besar karena istrinya dibawa kabur. Dia bersama saudaranya dan raja Yunani lainnya menyerang kota Troya. Ini menjadi awal terjadinya perang Troya. Masyarakat Yunani kuno mempunyai kebiasaan unik untuk menyatakan cinta dan melamar sang pujaan hati. Caranya adalah dengan melemparkan sebuah apel kepada seorang wanita. Beda dengan zaman sekarang, si pria memberikan sebuah ponsel Apple untuk si kekasih hati sebagai tanda lamaran. Ini perkembangan zaman yang lucu. Helen atau Helen adalah manusia setengah dewa, putri Zeus dan ratu Spartan yang diperkosa Zeus saat menyamar sebagai angsa. Adapun mengenai Paris, pangeran Troy, mengapa menggembalakan domba ketika itu? Karena ketika pangeran lahir, ratu mendapat ramalan mengatakan bahwa pangeran Troya akan memicu perang di masa depan. Jadi ratu membuangnya ke gunung, membiarkannya mati dengan sendirinya. Namun ia diselamatkan oleh seorang penggembala dan menamainya Paris. Jadi Paris sendiri tidak tahu jika dirinya adalah seorang pangeran.
Kita kembali ke Perseus, pahlawan pertama dalam mitologi Yunani yang telah mengalahkan berbagai monster yang dikirim oleh dewa-dewa Olympus. Ketika itu Perseus menjadi terkenal di dunia manusia dan dunia dewa setelah memenggal kepala Medusa. Setelah mengalahkan Medusa, Perseus mengembalikan perisai saktinya itu ke Athena dan memberikan kepala Medusa kepada Athena. Athena kemudian meletakkan kepala Medusa di perisainya. Perisainya ini jauh lebih mumpuni dari Aegis Zeus. Bisa menyerang dan bertahan, membunuh lawan secara langsung saat bertahan. Karena itulah belakangan para prajurit di Eropa melukis kepala Medusa di perisai mereka dengan maksud sebagai kekuatan gaib Medusa. Belakangan lagi-lagi Zeus tertarik pada cucu perempuan Perseus dan melahirkan seorang anak, yakni Hercules, superhero lain dalam mitologi Yunani. Terkait kisah Hercules, mata ketiga akan mengangkat kisahnya di lain kesempatan. Setelah zaman heroik berakhir, tibalah zaman besi. Sebenarnya pada bagian ini ada penjelasan sederhana dalam mitologi Yunani, yakni setelah zaman kepahlawanan. Dan asal tahu saja, zaman heroik ketika itu sebenarnya adalah dunia para dewa, era di mana sebagian besar harapan diserahkan kepada manusia. Namun ternyata hancur pada akhirnya, jadi para dewa ketika itu sudah kecewa dengan penciptaan manusia. Hingga akhirnya menciptakan produk setengah jadi, yaitu generasi manusia sekarang dan yang tidak terlalu diharapkan. Pada dasarnya, para dewa memiliki harapan besar pada generasi manusia ini. Tapi generasi yang sangat lemah secara fisik ini pun mulai adu jotos. Zeus pun merasa tidak ada harapan lagi, lebih baik tidak usah memikirkan urusan manusia, katanya. Akhirnya semua dewa kembali ke langit. Itulah sebabnya mengapa sekarang tidak ada dewa lagi di dunia. Namun di antara semua dewa-dewi itu, ada satu dewi yang bertahan sampai akhir. Dia memiliki secercah harapan terakhir pada manusia. Dewi ini adalah Astraea, dewi keadilan. Astraea adalah putri Zeus dan bibinya Themis. Semuanya adalah anak-anak Zeus. Dewi Astraea berharap umat manusia tidak lagi bisa berperang dan hidup damai. Namun harapannya pupus. Manusia yang diharapkan bisa hidup harmonis tetap saja saling sikut-menyikut dan angkat senjata, hingga akhirnya Dewi Astraea pun kembali ke langit. Astraea ini adalah Virgo. Setelah kembali ke langit, dia menjadi rasi bintang Virgo. Mata ketiga pernah membahas hal ini dalam video tentang seberapa besar alam semesta. Bumi kita berada di super gugus Virgo di alam semesta, dan karena dia kita berada di sini. Dewi terakhir yang menaruh secercah harapan pada manusia ini, jadi kita ada di dalamnya. Artinya sesuai dengan astronomi dan mitologi Yunani, jika suatu hari kita meninggalkan Virgo, maka kita benar-benar ditinggalkan sepenuhnya. Mengapa sekarang kita mengadakan Olimpiade setiap 4 tahun? Karena untuk menemukan pahlawan manusia setengah dewa yang masih hidup di antara sekian banyak manusia di muka bumi ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.